itu kenapa fotonya kayak tukang pijit.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Oke, makasih Pak. Semuanya selamat siang, semoga Anda selalu sehat dan semangat menjalani hari ini. Saya Loviana Dian akan memandu dialog produktif kabar Kamis dari Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPEN. Nah, saudara, pemerintah telah memberikan berbagai keringanan kepada masyarakat pada masa pandemi COVID-19, bahkan sebelum PPKM diberlakukan. Nah, salah satu program yang dijalankan adalah mengurangi beban listrik bagi rumah tangga hingga industri. Nah, stimulus listrik ini diperpanjang sampai akhir tahun 2021. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam menjaga keandalan listrik pelanggan dan seperti apa perkembangan bantuan stimulus listrik yang diberikan pada masa PPKM ini? Inilah dialog produktif kabar Kamis, update kelanjutan program stimulus listrik. Pemerintah peduli masyarakat terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Dengan stimulus program ketenagalistrikan, pemerintah melalui perusahaan listrik negara sudah meringankan beban listrik lebih dari 32 juta pelanggan sejak awal pandemi. Kita bikin gambus-gambus, gendang, gitar itu membutuhkan listrik, itu biayanya besar. Jadi adanya subsidi, alhamdulillah lah. Pengeluaran kita bulannya bisa ringan-ringan karena penghasilan kita juga saat ini yang pasti berkurang. Alhamdulillah ya Pak ya, saya mengucapkan terima kasih sama PLN dan pemerintah. Sangat memberikan keringanan dan bantuan bagi kami untuk bisa membayar biaya listrik ke PLN dengan lebih rendah. Pemerintah menyiapkan anggaran 2,54 triliun rupiah untuk perpanjangan stimulus program ketenagalistrikan hingga Desember 2021 bagi sekitar 33,9 juta pelanggan. Pelanggan golongan rumah tangga, bisnis kecil, dan industri kecil dengan daya 450 volt ampere mendapat diskon tarif listrik 50%. Pelanggan golongan rumah tangga daya 900 volt ampere bersubsidi menerima potongan tarif listrik 25%. Pemerintah juga membebaskan biaya beban atau abodemen serta ketentuan rekening minimum sebesar 50% bagi pelanggan industri, bisnis, dan sosial. Di masa PPKM, PLN juga selalu siap untuk melayani pelanggan yang akan melakukan kegiatannya dari rumah saja melalui aplikasi PLN Mobile. Kementerian ESDM berharap masyarakat tetap melakukan penghematan listrik dan meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan selama pandemi. Baik, langsung saja kita sapa ada 3 narasumber yang bergabung secara virtual. Ini ada Ibu Ida Nuriatin Vinahari, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Selamat siang Ibu Ida. Selamat siang Mbak Lovi. Suaranya agak kecil Mbak, apakah suara saya juga baik? Kecil? Suara Ibu jelas, nanti kita perbaiki kembali audio saya ya Bu ya. Baik, sehat ya Bu ya? Sehat, puji syukur. Puji syukur alhamdulillah. Selanjutnya ada Pak Bob Saril, ini Direktur Niaga dan Pelanggan PT PLN Persero. Halo, selamat siang Pak Bob.
Selamat siang Mbak Lofi, apa Baik. kabar? Sehat Alhamdulillah baik, semoga. semoga Pak Bob juga sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat, terima kasih banyak atas doanya. Amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya ini ada dari ahli kebijakan publik tentunya, ada Pak Agus Pambagio. Halo, selamat siang Pak Agus. Selamat siang Lofi, sehat-sehat ya semua. Sehat semuanya, Ada salam Pak sehat Bob, ada semuanya. Bu Nah, Ida ini. saya juga akan Ya. mengajak Anda, netizen dan juga rekan-rekan media untuk bergabung dan juga bertanya lewat Slido atau langsung mengajukan pertanyaan pada live chat di YouTube. Jangan lupa dengan hashtag stimulus listrik tentunya. Baik, langsung saja kita akan mulai dialog kita hari ini tentang update stimulus listrik ini. Yang pertama, ini mungkin Bu Ida, ini boleh dijelaskan Ibu Ida kepada masyarakat, struktur pemberian stimulus listrik ini untuk golongan pelanggan apa saja ini Ibu Ida? Ya, terima kasih Mbak Loviana. Mungkin saya minta tolong untuk dapat di slide saya ya, untuk dapat ditayangkan karena apa namanya. Nah, ini yang bisa kami sampaikan untuk dapat mungkin agak apa namanya tabur tulisannya. Yang saya hormati Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PT PLN Persero, Pak Bob Saril, dan saya hormati juga Bapak Agus Pambagio sebagai perwakilan ahli kebijakan publik dan juga Bapak Ibu sekalian, para undangan di acara dialog produktif kabar Kamis ini. Dalam rangka, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan PPKM untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan sosial tambahan kepada masyarakat, salah satunya melalui perpanjangan stimulus sektor ketenagalistrikan. Nah, kemudian di slide mungkin bisa dilihat bahwa perpanjangan stimulus sektor ketenagalistrikan ini meliputi diskon tarif tenaga listrik bagi pelanggan rumah tangga untuk 450 VA dan 900 VA, pelanggan bisnis kecil 450 VA, dan pelanggan industri kecil 450 VA, yang warna biru-biru ya. Kemudian serta pembebasan biaya beban, abonemen, dan juga penerapan ketentuan rekening minimum kepada pelanggan sosial, bisnis, industri, dan juga layanan khusus PT PLN Persero sampai dengan bulan Desember 2021. Dan perpanjangan stimulus sektor ketenagalistrikan ini sebagai wujud kehadiran pemerintah untuk meringankan beban masyarakat tentunya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Jadi ini apa namanya, struktur tarif tenaga listrik PT PLN Persero yang mendapatkan stimulus ketenaga listrikan. Pelanggan-pelanggan yang diwarnain merah, biru, dan juga hijau ya, yang ada di slide ini. Mungkin nggak terlalu terlihat ya kalau dari sini. Itu mungkin Mbak Lofi. Kemudian saya lanjutkan sekalian bahwa nah, mungkin agak jelas di sini, ini adalah yang mendapatkan stimulus ya. Kemudian lanjutnya pemerintah juga mendapat, jadi golongan pelanggan 25 golongan pelanggan ini selain mendapatkan stimulus juga mendapatkan subsidi seperti yang ada di dalam slide ini, bahwa subsidi listrik diberikan kepada 25 golongan pelanggan dengan besaran selisih DPP dan juga margin 7% dengan tarif tenaga listrik yang berlaku. Kemudian dari sini, dari grafik ini terlihat bahwa selain diberikan subsidi, juga diberikan stimulus oleh pemerintah selama pandemi COVID ini. Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggan rumah tangga 450 VA, selama ini juga telah diberikan subsidi dan sampai dengan Desember
2021 nanti juga diberikan diskon tarif 50% untuk rekening listrik atau pembelian token. Lanjut. Kemudian itu mungkin Mbak Lofi yang bisa kami apakah sampaikan. Juga selain dari rumah tangga, apakah juga termasuk sektor usaha di dalamnya? Iya betul, sektor usaha diberikan stimulus dalam bentuk rekening minimum ya, pembebasan rekening minimum. Baik. Seperti yang tadi yang ada di dalam tabel ya, kalau boleh ditampilkan lagi. Nah, di slide bawahnya barangkali. Kalau ini perkembangan subsidi listrik, jadi inilah stimulus keringanan tagihan listrik. Ini sebagai gambaran ya realisasi tahun anggaran 2020, pemerintah sudah memberikan stimulus listrik ini sebesar 13,1 triliun rupiah terhadap 33 juta pelanggan, yang ini rinciannya jadi untuk diskon tarif pelanggan rumah tangga 450 PA dan mendapatkan 100% jadi gratis ya saat itu di tahun 2020. Kemudian untuk 900 PA golongan rumah tangga mendapatkan 50%. Kemudian yang tarif pelanggan bisnis dan industri kecil yang 450 PA ini juga mendapatkan 100% di tahun 2020. Kemudian pembebasan rekening minimum dan biaya beban atau abonemen untuk golongan sosial bisnis dan industri ini di tahun 2020 mendapatkan, kemudian totalnya segini, totalnya ada 13,1 triliun. Kemudian diperpanjang sampai 2021 dengan besaran diskonnya 50% untuk yang 450 PA golongan rumah tangga dan 25% untuk yang 900 PA yang golongan subsidi. Itu ada slide di bawahnya. Baik, untuk besaran keringanan Ibu Ida, ini kan kita melihatnya dari tahun 2020 dan saat ini begitu besarannya sama. Tapi ini ada alokasi dana juga yang berubah. Ini latar belakangnya apa Ibu? Besarannya jadi untuk tahun 2020 itu misalnya untuk 450 PA golongan rumah tangga itu mendapatkan 100%. Mulai bulan April itu sampai Maret 2021 ya. Kemudian mulai April menjadi 50% dengan pertimbangan memang saat itu pertumbuhan sudah mulai meningkat gitu. Pertumbuhan ekonomi sudah mulai meningkat sehingga memang diskon tarifnya tidak diberikan full 100% tetapi 50% untuk yang golongan rumah tangga 450 PA. Kemudian ini awalnya memang hanya sampai triwulan 2, kemudian diperpanjang menjadi triwulan 3 dan terakhir dari siaran pers dan juga konferensi persnya Bu Menteri Keuangan dan juga Bapak Menko Marves diperpanjang stimulus listrik ini sampai Desember 2021. Baik, kalau tadi dijelaskan besaran keringanan itu sama begitu dari kalau kita lihat 450 volt ampere itu 50% keringanannya, sementara 900 ini 25%. Nah, kalau untuk hitungan sektor usaha seperti apa? Mungkin bisa ditayangkan di slide itu, slide berapa tadi ya? Biar nggak salah angkanya. Nah, ini yang 2020, mungkin slide berikutnya yang 2021. Ya, ini. Nah, ini sebagai gambaran, misalnya golongan bisnis ya yang di bawah ini, nggak terlalu terang sih, ya oke. Ini misalnya
pelanggannya berapa nih angkanya ya? Maaf, saya buka. Untuk golongan pelanggan bisnis ya, katakanlah di bulan Juli sampai September, mungkin di slide 7 ini untuk bulan Januari sampai Maret gitu ya, ada 600 golongan bisnis ini, mungkin saya bisa ini untuk bulan Januari sampai Maret itu ada 529.000 kita pelanggan, targetnya, kemudian realisasinya 489.000 pelanggan, dan berapa sih anggarannya gitu ya, anggaran realisasinya di bulan Januari sampai Maret 2021 sebesar rencananya 433 miliar, kemudian untuk yang bulan April sampai Juni sekitar 221 miliar, jadi total ada 655,22 miliar. Misalnya itu untuk golongan bisnis, kemudian golongan industri ada di bawahnya ya. Nah, kemudian di slide berikutnya itu rencananya untuk bulan Juli sampai Desember diperlukan total anggaran yang mungkin warna biru yang paling bawah ya. Totalnya dibutuhkan sekitar tambahan anggaran sekitar 4,97 miliar rupiah dari bulan Juli sampai Desember. Itu gambarannya yang bisa kami sampaikan. Itu juga yang menjadi landasan begitu latar belakang adanya juga penambahan dari alokasi dari anggaran untuk stimulus listrik ini ya, Ibu Ida ya. Iya, baik. betul. Nah, kita tekankan lagi bahwa memang besaran keringanannya untuk individu rumah tangga dan juga sektor usaha besarannya tidak ada yang berubah, begitu sama. Dan tahun 2021 ini begitu akan ya, juga mendapatkan keringanan stimulus listrik yang sama. Oke. Saya akan tanyakan kepada Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan juga pelanggan PT PLN. Pak Bob, ini untuk progresnya dari penyaluran stimulus listrik dari pemerintah sudah sejauh mana? Jadi sekali lagi bahwa kita berdasarkan penugasan dari pemerintah, kita siap dan sudah melakukan penyaluran. Kita sudah melakukan penyaluran seperti yang disampaikan Ibu Ida. Itu data-data yang terkini dari ini. Tapi khusus untuk bulan Juli sendiri, itu yang kita di mana kita menyalurkan lebih kurang 30 pelanggan dengan nilai total sekitar 20,411,37 miliar. Ya, itu periode April sampai Desember sudah dijelaskan oleh Ibu Ida tadi. Jadi pada intinya adalah bahwa realisasi stimulus rumah tangga dari program stimulus UMKM belum termasuk rekap token stimulus prabayar bulan Juli, itu baru akan tersedia di bulan Agustus nanti, Mbak, setelah kita menghitung. Jadi pada saat ini memang kita periode Januari sampai Juli itu disalurkan 31,94 juta pelanggan ya, dengan nilai 7,5 tadi seperti yang telah 2 triliun ya, dengan detail itu yang seperti disampaikan oleh Ibu Ida tadi. Begitu, Mbak. Kalau besaran keringanan sama, begitu data penerima manfaatnya apakah juga sama tahun 2020 dan 2021 ini, Pak? Apa ada perubahan? Tentu saja ada perubahan. Yang sama itu seperti yang Ibu Ida sampaikan tadi, Mbak. Sama itu adalah sampai dengan bulan Maret. Itu di mana kalau untuk rumah tangga dan bisnis kecil 450 PA dan industri kecil 450 volt ampere itu menjabat memang pada waktu sampai bulan Maret tahun 2021 100%. Tapi setelah itu hanya mendapat 50%, Mbak, diskonnya. Kemudian yang 900 hanya 25% dari 50%. Nah itu jadi memang udah selisih ya, Mbak, beda ya, Mbak, ya, dengan bulan Juli sampai dengan nanti Desember. Yang kedua tentu saja di
di dalam jumlahnya, jumlah penerima. Kenapa naik, Mbak? Pertama, tentu saja penambahan pelanggan kita pada daerah-daerah yang memang 3T, yang harus memang masuk di subsidi. Kemudian ada juga pelanggan-pelanggan yang memang golongan tidak mampu masuk di data DTKS. Kemudian ada juga data-data hasil pemadanan data terakhir yang sudah disetujui oleh DJK, dalam hal ini Ibu Ida, baru nanti disetujui oleh Kemensos, kita masukkan juga kepada pelanggan yang dapat disubsidi. Itu yang terkait dengan pelanggan rumah tangga yang subsidi. Ada juga untuk daripada pelanggan-pelanggan yang terdapat, ada stimulus juga, Mbak, yang untuk stimulus pelanggan bisnis dan rumah tangga, bisnis dan industri, yang untuk stimulus dari biaya beban atau biaya minimum atau minimum, energi minimum, sehingga selisihnya itu yang dibayarkan oleh pemerintah dulunya 100%, sekarang hanya 50%. Demikian, Mbak Lovina. Baik, oke. Pak Bob, ini kita konsen juga dengan sektor usaha begitu yang terdampak juga oleh pandemi. Ini apakah juga ada penambahan begitu untuk stimulus listrik untuk sektor usaha? Ya, tentu saja tadi seperti telah disampaikan, ada penambahan tadi, Mbak. Penambahan tentu saja jumlah daripada pelanggan yang mendapatkan keringanan beban untuk keringanan beban dan keringanan emin. Tetapi setahu penambahan pemantauan kita pada sebelum pandemi yang kedua ini, Mbak, ya, karena ada perbaikan sehingga jumlah yang penerimanya di bulan April, Mei itu sudah semakin menurun dibandingkan dengan tahun lalu itu. Nah, tapi kami lagi memantau untuk di bulan Juli ini setelah adanya PPKM yang kedua. Demikian, Mbak. Jadi stimulus yang diberikan saja untuk UMKM yang bisnis usaha yang 450-900 itu otomatis mengikuti rumah tangga. Kemudian di atas itu, Mbak, yang untuk industri dan bisnis itu adalah pemerintah telah memberikan keringanan dalam bentuk pengurangan emin atau energi minimum daripada pelanggan tersebut kalau dia tidak memakai. Kemudian juga pengurangan daripada biaya beban kalau dikenakan biaya beban. Demikian, Mbak Lovina. Baik, oke. Ada penambahan dari keringanan, juga data-data dari sektor usaha, ada juga individu, yaitu rumah tangga juga ada perubahan begitu, bertambah begitu jumlahnya, termasuk anggarannya juga untuk stimulus listrik. Saya ingin dengarkan pendapat dari Pak Agus sebagai ahli kebijakan publik. Pak Agus, ini pendapat Anda mengenai respon pemerintah di masa PPKM level 4 ini terkait stimulus listrik. Terima kasih, Lofi, Pak Bob, Ida sudah menjelaskan dengan rinci dengan data, ya. Kalau saya dari sisi kebijakan ini responnya baik karena memang dalam situasi seperti sekarang pemerintah yang harus turun tangan. Dalam hal ini untuk subsidi listrik tentu memberikan penugasan kepada PT PLN. Hitung-hitungannya tentu sudah dibahas dengan Menteri Keuangan. Jadi ini hal yang baik untuk pelanggan 450 sampai 900, baik rumah tangga, industri, dan bisnis yang UMKM. Karena kalau tidak, ya ambruk memang kita. Karena kalau sudah listriknya bayar mahal, dia tidak mampu, kan dicabut oleh PLN. Ya, ini kan semua dari PP 23 2020 dalam rencana PEN ini memang harus diikuti, dan untuk juga bisa melindungi PT PLN, tentu harus ada kelengkapan peraturan juga, supaya nanti ketika sisi sudah selesai tidak jadi persoalan. Kita ini kan selalu begitu gitu ya. Jadi pesan saya, kalau kebijakannya belum melindungi PT PLN, itu mohon bisa dilihat, mungkin Bu Ida dari Dirjen Tenaga Listrikan bisa melihat kalau ada, karena ini lebih penting. Yang penting masyarakat terlindungi dulu, lalu PT PLN sebagai operator untuk pengadaan listrik ini bisa berjalan dengan baik. Yang penting adalah PT PLN bisa membuat data, Pak Bob. Supaya apa? Supaya kelihatan dari kelompok masyarakat yang dibantu 450 ini dan 900, meningkat tidak dia ekonominya, atau paling tidak dia survive. Supaya nanti kalau ada, kan kita namanya bencana kan bisa terjadi kapan saja, Pak Bob. Jadi ketika itu PLN itu punya data, ini loh waktu itu kita bantu, sekian ini bisa bertahan, sekian ini berkembang. Nah,
dengan adanya internet yang dikelola PLN, maksud saya itu akan memudahkan. Saya tidak tahu apakah dari 450 pelanggan dan 900 itu literasi soal internetnya ada. Saya pikir ada, karena itu sudah sekarang kebutuhan. Jadi paling tidak PLN punya data Pak untuk menentukan buat nanti bisa dipakai oleh regulator juga bahwa memang subsidi itu menolong masyarakat supaya jangan ada tekanan dari teman-teman di LSM, di mana-mana media dan buzzer sekarang Pak ada buzzer ini. Nah jadi supaya PLN itu punya data yang real. Nah kemudian juga harus ada peringatan, saya tidak tahu nih medianya kan banyak bisa digunakan, bahwa diingatkan saja Pak Bob dan Bu Ida bahwa ini sampai akhir Desember loh. Jadi Anda itu harus memperhitungkan, ini kan kita sambil melatih industri UMKM-nya, bahwa Anda dengan kos ini dilatih. Nah, jadi pesan-pesan supaya jangan kebablasan. Juga hentikan menggantol listrik, kan itu masih terjadi. Itu losses-nya PLN tambah itu. Nah, jadi sudah kasih subsidi, tiba-tiba losses-nya masih banyak. Saya sering di sekitar saya ini, saya bilang ini kabel gantung dari mana? Pak RW yang suruh gitu. Nah, itu banyak. Nah, PLN dalam langkah sekalian membenahi Pak ini supaya mengurangi losses saja. Bu Ida senyum-senyum itu karena lossesnya masih tinggi. Ya, nah jadi data itu penting supaya masyarakat PLN bisa mendidik masyarakat termasuk yang industri usaha itu bahwa subsidi ini memang diberikan oleh negara tapi bukan cuma-cuma, jangan karena subsidi harus kalian beli rokok lebih banyak. Kalian jalannya lebih, kan bukan itu. Jadi ada message Pak untuk itu supaya disampaikan entah di gantungan meter atau apa, mengingatkan saja bahwa ini bantuan tidak selamanya. Yang ketika kembali Bapak Ibu harus tetap bayar itu. Jangan nanti ada macam-macam kan pusing Pak mikir ini nanti digantinya sama negara kapan nih baliknya juga pusing kan sudah kan tidak langsung itu nanti. Ya jadi itu dari saya ini sebuah kebijakan yang memang harus diberikan dan sudah diberikan. Nah, ini yang penting dari saya, Sofi. Silakan. Artinya memang masyarakat juga harus siap apabila nanti stimulus listrik ini begitu tidak bertahan dengan lama. Oke, Pak Agus, nanti kita ngobrol lagi Pak Agus. Namun usai jeda pemirsa tetap bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis. Vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia telah mendapat izin Badan POM untuk memastikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar kualitas dan keamanan. Ketika vaksin COVID-19 disuntikan ke dalam tubuh manusia, vaksin memperkuat sistem imun dengan membentuk suatu memori untuk melawan virus yang menyebabkan COVID-19. Jika orang yang telah divaksin terpapar virus COVID-19, maka sistem imun akan mengenali virus dan merespons lebih cepat dengan menetralkan virus yang masuk ke dalam tubuh. Dengan vaksin, tubuh akan memiliki perlindungan lebih agar tidak jatuh sakit atau menderita sakit yang parah akibat virus COVID-19. Untuk mengetahui informasi seputar vaksinasi COVID-19 dan melaporkan mengenai efek samping pasca vaksinasi, hubungi kontak hotline vaksinasi Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Ayo, sukseskan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja. Kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik. Jangan sampai pulangnya bawa penyakit. Pak. Iya sayang. Jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai, jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit.
Baik, masih bersama kami di dialog produktif Kabar Kamis. Tadi bicara Pak Agus sebagai ahli kebijakan publik bahwa memang masyarakat juga harus sadar apabila nanti stimulus listrik ini tidak bertahan lama, begitu tetap saja masyarakat harus hemat listrik, begitu. Menanggapi dari mungkin evaluasi atau saran kritik dari Pak Agus ini, Ibu Ida bisa merespon apakah memang edukasi terkait masyarakat tetap harus hemat walaupun memang ada stimulus listrik, artinya masyarakat juga harus disadarkan, harus siap apabila nanti stimulus listrik ini tidak bertahan lama. Terima kasih Mbak Lovi. Jadi stimulus listrik ini kan bersifat sementara ya. Bersifat sementara karena Indonesia mengalami pandemi dan dari sisi perekonomian jadi jatuh gitu ya. Nah, di tengah pandemi ini pemerintah hadir bagaimana kita agar masyarakat bisa meningkatkan daya belinya dengan memberikan subsidi listrik ini. Tentunya berupa stimulus ini. Nah, tentunya kita berharap bahwa keadaan ini tidak secara terus-menerus ada. Bahkan kita berharap tidak nyebrang tahun di 2022 gitu ya. Bahwa stimulus ya terakhir di Desember 2021, 2022 sudah mulai normal kembali gitu. Jadi ini juga mempengaruhi perekonomian kita. Nah, kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah kan tidak hanya memberikan stimulus listrik ya, stimulus yang lain juga diberikan. Artinya ini menjadi beban negara yang besar pula gitu ya. Sehingga memang ya sebenarnya kita sebagai masyarakat ya harus pandai-pandai memanfaatkan program yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Artinya memang yang tadi disampaikan oleh Pak Agus bahwa ya kalau diberikan stimulus ya misalkan dikasih bantuan langsung misalnya ya harusnya dipakai beli sembako ya jangan dibeliin rokok gitu kira-kira gitu ya. Jadi memang harus saling memahami bahwa minimal untuk kebutuhan pokoknya terpenuhi gitu. Jadi kita berharap bahwa dari sisi penggunaan listrik pun juga masyarakat juga harus berhemat dalam arti nggak boros pakai listriknya. Kalau toh memang nggak nonton mau tidur ya jangan TV nonton kita gitu, nonton kita tidur gitu. Nah ya hal-hal seperti itulah yang memang kita juga harus disiplin gitu dalam hal penghematan listrik. Itu mungkin Mbak Lovi. Tidak tahu pandemi ini kapan berakhir, tapi kami ingin tahu seberapa besar sih pasokan listrik ini mampu mencukupi begitu kebutuhan masyarakat di masa pandemi. Nanti mungkin Pak Bob bisa mendetailkannya, tapi yang jelas bahwa pasokan listrik masa pandemi ini bahkan PT PLN Persero menyampaikan oversupply, gitu ya, karena kita tahu bahwa sebagian besar WFH gitu ya. Jadi kebutuhan listrik mungkin malah lebih banyak untuk sektor rumah tangga gitu ya. Sedangkan memang banyak industri-industri yang kemungkinan produksinya turun gitu ya di tahun 2020. Nah, kemudian di 2021 memang kita berharap ekonomi sudah mulai menggeliat gitu ya, tetapi kita tahu sendiri bahwa di beberapa bulan ini kan juga adanya pandemi yang tiba-tiba naik drastis gitu, yang kena COVID gitu. Nah ini juga kemudian juga mungkin juga kita semua tidak menyangka akhirnya ada kebijakan pemerintah bahwa diberlakukan PPKM. Nah ini pun juga barangkali juga sangat berpengaruh kepada perekonomian kita. Mungkin Pak Bob bisa menambahkan detailnya. Bisa menambahkan Pak Bob, ini apakah pasokan listrik ini masih mencukupi untuk kebutuhan masyarakat? Alhamdulillah masih sangat mencukupi seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Ida tadi. Kita kan pada 5 tahun yang lalu dengan kebijakan adalah membangun 35 gigawatt, itu sekarang sebagian kan sudah balik tetap sudah masuk di tahun ini dan tahun depan. Artinya di dalam tahun ini akan ada bukan oversupply kalau mengatakan bahwa akan ada kelebihan yang sangat mencukupi. Nah, kelebihan daya itu kan di awal kita ini bagaimana pertumbuhan kita ini di drive
dengan suatu infrastruktur yang cukup memadai. Sehingga kalau ada investor yang datang, listrik sudah ada, tidak perlu diragukan. Dulu kan pada dekade yang lalu sebelum Pak Jokowi masuk, sehingga kesulitan kita pada waktu orang mau bertanya, ada listriknya nggak? Oh, listriknya masih kurang, Bapak mau bangun sendiri. Nah, orang pergi. Nah, di situ yang harus menjadi. Nah, pada kondisi saat ini tentu saja seperti yang disampaikan Ibu Ida tadi, kami sampaikan di tahun lalu kita itu pemakaiannya atau dibandingkan tahun 2019 ini, dibandingkan tahun 2009 kita penjualan kita turun sekitar 0,76%. Walaupun minus, artinya kontrasisi. Tetapi di semester 1, nah ini kita bahagia itu sebenarnya semester 1 tahun 2021, pertumbuhan kita itu sudah sebenarnya 4,89%. Tentu saja kalau kita melihat dari PPKM ini, dari beban kita itu se-Jawa Bali aja untuk kondisi bebannya sudah turun sekitaran 2.000 megawatt dengan berlakunya PPKM. Apa PPKM implikasinya apa? Tentu saja seperti kita ketahui adalah sektor bisnis yang terkena. Sektor bisnis itu misalnya mal-mal dan usaha-usaha kan turut tutup dulu. Kemudian kita melihat juga gedung-gedung pemerintah karena harus kerjanya work from home, maka turun dengan drastis. Nah, berikutnya daripada ini, kalau turunnya bisnis dan sektor sosial juga turun. Sosial dengan publik juga turun, gedung-gedung pemerintahan dan masjid, kemudian gereja kan turun juga tidak yang pemakaiannya semua tempat ibadah. Tetapi sektor rumah tangga kita melihat bahwa memang ada kenaikan. Tetapi ini tidak bisa mengcover daripada penurunan daripada sektor bisnis tadi. Nah, bagaimana sektor industri yang ini kita harapkan sebenarnya di PPKM ini sebenarnya sektor industri kita harapkan tetap ada karena tidak ada pembatasan. Tetapi dengan penyebaran virus, dengan adanya strain yang baru, Delta dan sebagainya, ini ada juga Delta Plus dan sebagainya, maka kebanyakan industri kan terkena dampaknya dalam artian pegawainya itu terkena, terdampak, sehingga mereka mengurangi produksinya juga. Nah, ini juga yang menyebabkan kita penurunan. Sehingga daya kita sekarang itu sangat berlebih sekali. Hampir sekitaran reserve margin kita itu ada sekitaran di 40-45% di setiap sistem yang ada. Demikian Mbak Lovina. Oke, Pak Bob, kita harapkan stimulus listrik ini juga mampu menjaga daya beli masyarakat dan juga tepat sasaran. Nah, ini pertanyaannya bagaimana monitoring untuk distribusi stimulus listrik ini agar memang tepat sasaran begitu? Jadi sebelumnya itu tentu saja yang penerima ini kan sudah ada data di kita. Namanya untuk rumah tangga 450 dan rumah tangga yang 900 yang bersubsidi. Itu kita sudah ada kan mereka sebenarnya mendapat subsidi. Kemudian ditambah lagi di top up dengan stimulus tadi. Jadi pada intinya kita sudah mempunyai data demikian. Data yang ada di database kita, kemudian data ini sudah ada DTKS-nya, walaupun yang 450 belum, dan ini adalah tepat sasaran. Yang kedua adalah, kita untuk penerima stimulus ini kan memang dibatasi dengan jumlah yang sudah terdaftar di kita. Kalau kita mau nambah, kita harus minta izin dulu dengan DJK, dalam ini SDM, dengan Ibu Ida, untuk bagaimana ini Bu Ida, apakah bisa dimasukkan. Nah, kita mengadakan apa yang dinamakan sinkronisasi data. Antara DTKS dengan data yang di lapangan. Kita melakukan uji petik di lapangan menjadi analisa dan evaluasi. Ini yang kita lakukan untuk ini. Kemudian ini yang memastikan bahwa memang tepat sasaran. Jadi kalau PLN kan kita punya ID pelanggan, kemudian ada name-nya, ada address-nya. Nah, itu yang kita harus tapi memang masih ada beberapa yang lolos dalam artian 450. Ini yang kita lagi koordinasikan terus dengan pemerintah bagaimana terkait 450 yang tidak ada di DTKS. Dan ada juga di DTKS-nya kita supaya DTKS-nya lebih cepat lagi kita bekerja sama dengan Dukcapil untuk data ini harus ada single identity menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK. Ini yang harus kita jalankan terus. Tetapi so far so good dari pandangan baik dari BPKP maupun KPK maupun BPK kalau nggak salah laporan juga ke Ibu Ida, so far so good ya Ibu Ida, jadi tidak terlalu adanya penyimpangan yang terlalu besar. Terima kasih. Ibu Ida mungkin bisa menambahkan terkait monitoring atau evaluasi dari stimulus listrik dari tahun 2020 ini, apakah memang monitornya tetap sama begitu untuk tahun ini? Iya,
tadi sudah disampaikan oleh Pak Bob ya, bahwa memang penerima stimulus ini kan sudah jelas pelanggan-pelanggannya, dan PT PLN Persero kan dasarnya juga ada ID pelanggan gitu ya. Jadi memang itu sudah ada datanya lengkap. Nah, apakah data pelanggan ini, mereka yang mendapatkan stimulus ini memanfaatkan maksimal atau enggak, ya memang tergantung dari masing-masing pelanggan gitu ya. Misalnya yang biasanya dia mungkin beli tokennya sebulan 2 kali, terus dia ngirit, dia hanya membeli sekali. Nah, itu pun juga pastinya akan berpengaruh kepada realisasi yang sudah ditargetkan oleh pemerintah. Tapi kalau dari sisi ID pelanggan, PT PLN Persero sudah jelas mempunyai daftar listnya. Misalnya yang 450 VA, itu siapa saja data pelanggannya, tentunya Pak Bob punya data itu, sedetil itu punya. Itu mungkin Mbak. Terima kasih. Oke, kalau tadi Ibu Ida di awal begitu bicara soal anggaran, ada penambahan dari stimulus listrik ini terkait anggarannya. Nah, ini adalah hasil realokasi begitu anggaran APBN 2020. Saya ingin tanyakan ke Pak Agus, kira-kira ini mengenai strategi realokasi ini apakah tepat, Pak Agus? Ini realokasi itu memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tahun ini sudah 4 kali realokasi dari APBN. Ya, semua kementerian sudah menjerit itu karena dikurangi 4 kali, kita senyum-senyum. Karena ya itulah pemerintah gitu ya. Ketika dalam krisis memang tumpuan satu-satunya adalah pemerintah. Nah, dari itu untuk listrik itu memang itu salah satu hal pokok yang harus dilakukan, makanya diberikan kan. Selain listrik ada juga hal-hal lain yang penting, apakah itu dari melalui bansos ya, kan banyak. Kemudian juga beberapa hal tunjangan, beberapa karena itu juga dipotong sehingga larinya kemana. Jadi kan neraca berjalannya sudah dibebaskan, bisa di bawah -3. Jadi di situ memang ada kemungkinan pemerintah mau pinjam uang atau mau cetak uang. Yang penting masyarakat ini bisa bertahan, itu dulu. Betul, kalau sampai akhir tahun ini kita juga tidak tahu. Karena orang-orang yang masih punya pekerjaan seperti kita-kita ini, apakah masih bisa bekerja tahun depan? Itu kan juga persoalan, ya kan? Jadi sekarang stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui PLN ini harus dimanfaatkan betul oleh masyarakat supaya dia bisa bertahan dan tidak semakin dalam. Karena kalau semakin dalam, dia akan menjadi semakin beban buat pemerintah. Itu saja. Jadi mungkin saya nggak tahu gimana caranya PLN bisa mengajak pelanggan yang 450 itu kan banyak motivator Pak. Ini karena krisis ini bilanglah jangan bayar mahal-mahal, kalau bisa gratis gitu. Ini untuk kita kepentingan bersama gitu ya. Karena kalau pemerintah sendiri nggak bisa, jadi harus dibantu oleh banyak pihak. Saya cuma mampunya di RW saya, ya sudah kita bantu di RW saya. Nanti siapa gitu ya. Terus karena kalau tidak berat, dampaknya ini dalam sekali. Saya kebetulan tadi baru agak berdebat dengan Bu Menteri Sosial soal bansos yang ngawur di RW saya. Jadi tadi sudah Bu Mensos sudah kirim orang ke sini untuk mendata ulang. Ya, jadi memang ini kita harus gotong royong ini. Tidak bisa. PLN sendiri juga tidak akan mampu, pemerintah sendiri tidak mampu. Sama-sama, tapi intinya bahwa masyarakat menggunakan ini dengan baik. Lalu minimal harus bertahan, kalau tidak bertahan dan lebih baik kalau dia sudah mampu. Kalau soal data listrik PLN kita sekarang sudah tidak usah khawatir. Tadi Pak Bob bilang 45, saya menghitung sekitar 60%, Pak. Itu cadangannya ada itu PLN itu ya. Nah sekarang kan juga karena pertumbuhan ekonomi sehingga 35.000 megawatt itu menjadi persoalan lain. Nah ini yang juga harus kita pikirkan. Tapi kalau kekurangan listrik udah enggak lah. Di Indonesia sudah, menurut saya sudah tidak akan kekurangan listrik lagi. Kira-kira mau 5-10 tahun lagi Bu Ida. Tetap jalan ini gitu ya. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya. Itu Pak Bob juga mengatur ini urusan sama konsumen, urusan paling keras ini kalau di PLN karena urusannya sama proses. Itu Mbak Lovi. Upaya maksimal sudah dilakukan dari pemerintah juga. Nah, nanti juga kita akan bicara bagaimana mekanismenya, saluran informasinya apabila juga ada masyarakat yang memang merasa tidak menerima begitu dari stimulus listrik. Usai jeda pemirsa, Dialog Produktif Kabar Kamis akan kembali.
Baik, masih bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis. Saya ingin tanyakan ke Pak Bob. Pak Bob, ini mekanisme di lapangan seperti apa untuk saluran informasi apabila masyarakat ada yang ingin mengadu begitu bahwa tidak mendapatkan bagian dari stimulus listrik? Bagaimana mekanismenya? Halo, masih mendengar suara saya, Mbak? Pak Bob, silakan. Terima kasih. Jadi ada beberapa kita juga penyampaian informasi ini kan kita tidak hanya kita saja, termasuk pemerintah. Kemarin sudah dikumpulin kepala daerah. Ini artinya bahwa kondisi ini dijelaskan sampai ke bawah, mulai ke RT dan RW melalui camat dan lurah, kepala desa, RT RW. Jadi kita juga ada WAG, pegawai PLN yang petugas di lapangan kita membentuk ada di kecamatan, di kepala desa dan RT RW mereka punya. Kemudian kita sampaikan juga informasi ini melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Kita gunakan ada Facebook, IG dan Twitter dan selain sebagainya. Ini kita manfaatkan secara optimal untuk mensosialisasikan termasuk hari ini. Nah, bagaimana tentu saja kalau permasalahan ini ada pengaduan. Tentu saja pengaduan pertama itu di subsidi itu ada aplikasi subsidi peduli. Subsidi peduli itu ada di Ibu Ida, di teman-teman dari DJK. Kemudian ada juga website pengaduan subsidi DJK ISDM.id. Nah, kalau mau mengakses kita bisa juga dengan PLN Mobile. Nah, jadi harapan kita semua pelanggan kita siapapun itu akan bisa mendownload PLN Mobile. Kalaupun yang punya ini, kalau punya misalnya HP hampir sekarang kan punya semua, jadi bisa menggunakan itu. Dari situ juga ada pengaduan. Nah, di situ bisa pengaduan. Kemudian kenapa kita juga buka sebenarnya posko di setiap kantor kita masih beroperasi karena ini teknikal masih beroperasi. Tapi kan kita harapkan bahwa dengan era pandemi ini di mana ada harus berjarak dan kemudian harus pertemuan itu dikurangi, kita harapkan menggunakan teknologi tadi melalui telepon kan dengan 1, 2, 3 dan sebagainya. Ini adalah saluran-saluran yang kita buka di seluruh Indonesia untuk pengaduan ini, Mbak. Kalau apabila yang tidak mendapatkan misalnya terkait dengan stimulus itu. Nah, ini juga selain itu seperti saya ceritakan tadi, DJK juga Ibu Ida sudah menyediakan di website pengaduan subsidi, kemudian di aplikasi peduli namanya. Monggo silakan yang mana yang paling mudah bagi masyarakat untuk melakukan pengaduan. Demikian, Mbak. Banyak platform untuk memudahkan masyarakat untuk pengaduan atau informasi. Nah, Pak Bob, ini kalau di tengah pandemi ini, kalau untuk pelayanan PLN sendiri, apakah berjalan normal atau ada terkendala? Untuk sementara ini karena kita termasuk sektor kritikal ya, sesuai dengan Diklat dari PPKM, maka kita tetap beroperasi 100%. Nah, untuk di lapangan kita beroperasi 24 jam dengan 3 shift, tetap 7 hari dalam 1 minggu, tetap kita laksanakan untuk menjaga ini. Kemudian kita perkuat juga karena PPKM ini kita mengandalkan pertama adalah adanya kita memberikan atau menyediakan yang sudah kita sediakan sebelumnya, kita perkuat lagi itu adalah cadangan-cadangan, Mbak. Nah, cadangan-cadangan ini yang terdiri daripada misalnya peralatan gardu bergerak dan ini kalau ada gangguan. Jadi kita betul-betul sangat mendorong untuk memang PPKM ini masyarakat berada di rumah saja, tidak terlalu banyak kegiatan mobilisasi di luar, dan kita biarkan PLN untuk menjaga keandalan listriknya. Jadi kami jamin keandalan itu. Kemudian teman-teman juga tetap memelihara jaringan yang ada untuk memastikan keandalan yang ada. Demikian, Mbak. Baik, oke. Ini ada pertanyaan juga dari masyarakat yang sudah mengirimkan lewat aplikasi Slido, begitu. Pertanyaan ditujukan untuk Ibu Ida. Ibu Ida, ini kenapa ada perumahan bersubsidi dengan tipe yang sama, besaran watt yang sama 900 watt, tapi ada yang mendapat potongan atau mendapatkan subsidi, ada yang tidak. Ini bagaimana? Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang sejak 2017 ya, ada update data gitu ya, data dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, di mana memang di dalamnya kita sudah mulai memilah gitu ya, bahwa yang pelanggan 900 PA ini dipilah dan digolongkan ada 2 macam, golongan 900 VA golongan mampu
dan golongan rumah tangga tidak mampu. Jadi yang golongan rumah tangga mampu itu dikeluarkan dari DTKS dan tidak menerima lagi subsidi gitu ya. Nah, kemudian golongan 900 PA yang tidak mampu, yang tertuang yang ada di dalam DTKS masih menerima subsidi. Jadi sekarang itu memang sejak 2017 itu ada 2 golongan 900 PA yang terpilih itu. Ada yang rumah tangga mampu dan ada rumah tangga tidak mampu. Yang tidak mampu ada dalam DTKS, masih menerima subsidi hingga hari ini termasuk stimulus, tapi ada juga 900 PA yang rumah tangga mampu dan dikeluarkan dari DTKS yang tidak menerima subsidi dan tarif listriknya memang secara bertahap saat itu disamakan. Itu penjelasan dari kami. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya juga ini boleh dijawab Ibu Ida dan Pak Bob juga. Ini dari Judith dari Harian Kompas. Ini pertanyaannya, mengapa realisasi stimulus listrik pada semester 1 tak sampai 100%? Nah, apa saja nih tantangannya atau apa yang menjadi evaluasi? Pak Bob mungkin bisa pertama menjawab, silakan Pak Bob. Mohon diulang Pak, tadi untuk yang 450. Nah, ini mengapa realisasi stimulus listrik pada semester 1 tak sampai 100%, Pak? Apa saja tantangan dan evaluasinya? Jadi kalau kita perhatikan semester 1 itu, kita mulai memberlakukan sejak Maret itu Mbak adalah yang 100% dahulunya menjadi 50%. 100% 450 PA pada waktu itu adalah mereka tinggal mendapatkan token ya Mbak ya. Token ya, ini kita bicara token. Tokennya tinggal klaim, telepon dapat dia. Ada website, ada WA group, WA yang bisa kan tinggal dapat mereka. Itu. Nah, pada saat ini mereka mulai bulan Maret itu adalah mereka harus membayar dulu. Bayar nanti 450%-nya dipotong di situ. Jadi waktu mereka mengklaim mau beli berapa tokennya, dapat 50%, itulah yang mereka bayar. Artinya mereka harus datang lagi kan, tadi hanya itu. Nah, mengapa ini menjadi tiba-tiba tidak 100%? Karena mereka, waduh, mungkin saya kan harus mengeluarkan uang ini 50%. Kalau saya masih ada ini, kan saya hemat itu artinya. Nggak usah lah. Kalau dulu kan dia langsung nerima saja. Butuh nggak butuh, langsung dia klaim saja karena gratis. Nah, tapi pada saat ini, dia sudah membayar 50%-nya, gitu kira-kira. Ya, mengapa tidak ada? Jadi masalah itu saja. Yang kedua adalah kan kita menjangkau seluruh Indonesia ini. Ada kemungkinan sekali lagi bahwa mereka tempatnya jauh, di remote. Ingin mengklaim itu misalnya kita minta bantuan kepala desa. Tapi dia pikir, wah ini masih cukup, nggak usahlah saya ke desa lagi, karena masih cukup, ngapain, daripada ini, toh dibayar juga. Itu juga kemungkinan daripada kita waktu hasil penelitian kita. Tinggal 100% itu hanya 0,02% kalau nggak salah Ibu Ida ya, hanya sekitaran yang dapat itu 32 juta, yang tidak mengklaim itu sekitaran 114.000 pelanggan. Kalau kita bandingkan itu hanya 0,sekian%. Artinya kalau error itu tetap ada di dalam begitu. Menurut saya ada kemungkinan itu. Itu kira-kira. Nah, tantangan itu bagaimana yang kita hadapi? Sekali lagi tantangan memang kita nyalurkan itu kan sampai ke pelosok-pelosok. Nah, ini pelosok-pelosok sekali lagi bahwa informasi itu kita minta bantuan tentu saja. Mungkin dia tidak bisa mengakses daripada media sosial atau media elektronik. Kita minta bantuan desa untuk menyebarkan itu. Nah, itu juga tantangan kepada kita. Kalau tantangan secara menyeluruh, saya kira pada saat ini karena kita sudah menjalankan sejak tahun lalu dan subsidi itu berlangsung sejak tahun 2003, jadi mungkin tidak terlalu besar tantangannya. Demikian kira-kira. Semuanya dilakukan begitu maksimal agar memang stimulus listrik ini rata kepada masyarakat yang butuh betul begitu, yang terdampak di tengah pandemi. Oke, Pak Agus, ini apa evaluasi dari kebijakan atau strategi yang dilakukan dari PLN sendiri terkait stimulus listrik? Ya, betul. Sekali lagi yang namanya stimulus atau kebijakan apapun itu tidak bisa dilepas begitu saja. Harus pada periode tertentu direview, kemudian dipikirkan bagaimana langkah selanjutnya. Dan untuk itu komunikasi kepada masyarakat harus dilakukan secara baik.
Karena sekali lagi hal-hal semacam ini dalam situasi politik yang seperti sekarang ini memang bisa bermasalah ketika komunikasi tidak jalan, kemudian PLN sebagai operator listrik itu juga datanya tidak akurat. Nah, ini yang soal data ini di kita memang banyak persoalan, tetapi dalam era digital ini menurut saya bisa dipermudah. Jadi Pak Bob ini memang harus siap dengan data. Ketika ada argumentasi dari masyarakat, dari LSM, tambah sekarang dari buzzer, Pak. Nah, ini perlu data yang lengkap. Karena kadang-kadang kan ya namanya juga mau klaim, mau protes, asal teriak dulu atau asal tulis dulu. Nah, ini Pak Bob perlu tekanan darahnya harus rendah, lalu menjawab dengan baik, gitu ya. Kalau enggak imun turun, Pak. Nah, apalagi nanti, makanya saya ingatkan tadi, nanti kira-kira menjelang November kan, biasanya PLN sudah mulai mengumumkan nih bahwa akan dicabut, akan ditarik subsidi. Nah, ini perlu strategi komunikasi yang baik, gimana supaya pokoknya ini selesai ya, kan pandemi sudah berkurang. Nah, yang saya khawatirkan kalau pandeminya tidak turun, ini yang repot ini semuanya, gitu ya. Tapi kita sama-sama kita bereskan lah, Pak Bob. Nanti saya juga kapan itu ditanya oleh beberapa teman media, saya bilang ya situasi begini, ini sudah pas stimulus ini, soal pemborosan anggaran dan sebagainya, yaitu risiko negara. Bagaimana Menteri Keuangan itu mencari uangnya itu urusan sendiri. Yang penting bahwa masyarakat itu bisa dikurangi, tidak tenang, namanya krisis semua pasti kena. Tetapi kalau kita komunikasinya baik, lalu dengan data yang lengkap, saya rasa itu mudah, Pak. Karena saya beberapa kali di grup-grup di garis keras di WA grup ini sadis, Pak. Jadi saya juga harus punya data itu. Jadi kalau nanti Pak Bob ada data baru, tolong jangan disimpan, Pak. Saya tolong diberikan karena saya harus menjelaskan juga pada publik. Karena ini kalau tidak bisa kemana-mana. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Agus. Nah, sebagai akhir dari segmen ini, saya minta closing statement dari Ibu Ida dan juga Pak Bob. Bu Ida mungkin bisa pertama, ada pesan tidak untuk masyarakat, Ibu Ida? Ya, terima kasih Mbak Elviana. Terima kasih hari ini kita sudah memberikan informasi yang lebih luas terkait dengan update lanjutan program stimulus listrik ini. Kami tentunya dari pemerintah berharap bahwa masyarakat yang memang mendapatkan program stimulus listrik ini dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan tentunya kita berharap bahwa pandemi segera berakhir di negeri kita, dan semoga stimulus ini juga tidak diperpanjang gitu sampai 2022 gitu ya. Kita hanya berharap bahwa 2021 ini segera berakhir, dan kami juga berharap semua bahwa tentunya masyarakat juga bisa tetap prokes untuk saat ini ya, karena apapun ini juga sangat berpengaruh kepada perekonomian kita gitu ya. Kalau kita juga tidak disiplin dari sisi prokes kita maupun dari sisi penggunaan energi, terutama energi listrik kita. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Kementerian Kominfo yang hari ini sudah memfasilitasi kita bersama. Baik, dalam selanjutnya acara, Pak Bob mungkin ada tambahan atau pesan untuk masyarakat, silakan Pak Bob. Terima kasih Mbak Loviana. Jadi PLN siap untuk mendukung program pemerintah menyalurkan subsidi listrik ini kepada pelanggan-pelanggan yang sudah terdaftar. Itu yang pertama. Kemudian PLN juga siap untuk menjaga keandalan sehingga masyarakat dalam work from home-nya atau study from home-nya dapat menikmati sehingga tidak perlu untuk keluar rumah. Yang ketiga, kita PLN sudah menyediakan aplikasi secara digital yang sekali sentuh saja bisa untuk memudahkan masyarakat. Jadi mohon bantuan masyarakat untuk pelanggan-pelanggan PLN itu untuk mendownload PLN Mobile. Karena di dalam itu bisa mengecek untuk status apakah saya mendapat stimulus atau enggak. Untuk mengadu, tidak hanya mengadu tentang stimulus, tetapi juga mengadu untuk masalah-masalah kelistrikan lainnya, keluhan dan sebagainya, baik instalasi dan sebagainya. Yang ketiga adalah juga itu digunakan kalau mereka membutuhkan misalnya mau membayar rekening listriknya atau membeli token yang sudah dapat subsidi 50%. Jadi sehingga itu memudahkan cara, tidak usah keluar rumah, tetap patuhin protokol,
mematuhi PPKM, sehingga di dalam rumah saja urusan listrik biar PLN yang menangani. Terima kasih. Terima kasih Pak Bob Saril, Direktur Niaga dan Pelanggan PT PLN Persero, dan sebelumnya ada Ibu Ida Nuryatin Vinahari, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenaga Listrikan, dan juga Pak Agus Pambagio dari Pengamat Kebijakan Publik. Terima kasih semuanya, salam sehat semua. Dan juga terima kasih pada Anda yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Produktif Kabar Kamis. Jangan lupa untuk selalu tetap disiplin dan perketat protokol kesehatan, mengikuti vaksinasi, mengedepankan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan, dan tetap jaga prokes. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Saya Loviana Dian. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa. Salam sehat, terima kasih. Tak perlu kau resah, jangan kau susah, karena ini semua melangkah bersama, saling menjaga, taklukkan problema. Oh, kita pasti bisa. Bangkitlah kesehatan ekonomi Indonesia. Bersabar bersyukur di sini, vaksin akan tiba untuk lindungi kita. Kita sehat, semua hebat, bahagia. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo.